Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman, khususnya para YouTuber pemula seperti Abah ini. Abah merasa sangat yakin bahwa awal dari mulai kita berangkat jadi YouTuber, banyak persoalan-persoalan, banyak kendala-kendala yang memang harus kita atasi, harus kita selesaikan. Cara penyelesaiannya ya banyak. Kita untuk membuat konten aja mesti banyak melihat-lihat, kemudian untuk pilih-pilih konten juga kita tidak bisa sembarangan sebetulnya, memerlukan satu keahlian, suatu keinginan yang kuat, karena prinsip. Kalau Abah, satu hal mungkin ada, itu memang konten yang sifatnya hiburan. Kemudian yang kedua, konten bisa juga merupakan satu konten edukasi banyak sekali. Kemudian konten juga bisa membuat konten yang sifatnya memberi motivasi kepada halayak tentunya, kepada teman-teman tentunya, kepada masyarakat tentunya. Juga konten bisa merupakan satu himbauan. Ya, himbauan berlaku untuk siapa saja. Untuk berbuat kebaikan atau apa dan sebagainya, untuk melaksanakan kewajiban atau dan lain sebagainya, itu banyak. Kemudian yang Abah rasakan, jadi YouTuber itu tidak mudah dan tidak gampang. Nah, setelah jadi YouTuber, bukan artinya kita bebas, kita leluasa. Akan tapi justru setelah kita jadi YouTuber, di situ pun banyak permasalahan yang sifatnya adalah satu aturan. Ada aturan yang baku, ada aturan yang semu, ada juga aturan yang hanya katanya, sepertinya. Nah, itu aturan tersebut yang bisa mengakibatkan kita jadi pusing kepala. Salah satu kejadian yang memang sempat jadi rame gitu kan, karena hilangnya subscribe. Mungkin bagi yang sudah ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan subscribe, hilang 2, 3, 100 ribu, itu walaupun ada satu penyesalan, akan tetapi tidak terlalu berpengaruh. Tapi bagi YouTuber pemula, satu subscribe itu luar biasa, karena sangat ditunggu-tunggu. Perkembangan subscribe naiknya berapa, sudah sekian, tiba-tiba rame, itu turun. Jadi turun 1 saja, kalau bagi yang baru subscribe-nya dapat 10, turun 1 itu satu penyesalan yang luar biasa. Kenapa kok bisa? Kenapa bisa turun? Kenapa? Nah, ini jawaban kenapa dari para YouTuber. Banyak yang mencoba menjawab apa itu pasti,
Apa itu mungkin? Apa itu memang diperkirakan gitu. Karena Abah mencoba menonton, membuka, gara-garanya apa? Ada orang yang menyebutkan gara-gara menonton 1-2 menit itu akan jadi spam. Tapi menonton yang lain, konten yang lain, Anda jangan langsung subscribe, nonton aja 1 menit. Nah, ini juga sudah tidak sinkron gitu kan antara pendapat yang satu dengan yang lain. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa dia tidak menonton, hanya subscribe saja. Terus ada juga dia menonton, kemudian yang sebetulnya sudah subscribe dipijit lagi, akhirnya unsubscribe. Itu kemungkinan bisa saja terjadi. Akan tapi hal-hal yang harus mungkin diselesaikan ini oleh pihak-pihak yang terkait, bahwa jadi YouTuber itu bukan gratis. Jadi YouTuber itu memerlukan tenaga, pikiran, waktu, konsentrasi, bahkan biaya. Setidak-tidaknya kita menggunakan pulsa gitu kan. Pulsa itu harus dibeli. Nah, kemudian ada juga yang aturan ini datangnya memang tetap, apakah ini aturan ini apa baku atau tidak, Abah juga tidak mengetahui secara pasti, hanya nonton saja. Jadi tonton dulu, kemudian like, kemudian komen. Ada juga di situ jangan sampai mengisyaratkan. Misalnya Abah nonton video punya si A, kemudian Abah tonton sampai habis, like, subscribe, bahkan komen. Ya, komen tersebut terima kasih atas ilmunya, kalau itu memang ilmu yang kita dapat. Secara otomatis mereka yang ditonton setidak-tidaknya ada respon, ada memberikan satu emosi, apa jempol, apa suka dan lain sebagainya. Kemudian pada saat itu juga dia menonton video Abah, dan saat itu juga dia like, subscribe. Nah, ini Abah juga mendengar bahwa itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, alasan ketidakbolehannya itu apa? Bahwa itu katanya dianggap spam. Alasan spamnya itu apa? Nah, ini yang perlu dijelaskan mungkin para YouTuber, terutama YouTuber pemula seperti Abah ini ya, mencari tahu. Barangkali mungkin di sini ada YouTuber yang berkelas, ini mendengarkan curahan hati seperti ini, ada satu jawaban yang memang jawaban tersebut sinkron dengan aturan, tapi aturan yang mana gitu. Kalau misalnya tidak boleh langsung subscribe, alasannya apa? Karena dari awal saja begitu muncul, ada yang lisan, ada yang tulisan. Jangan lupa ya, like, subscribe, share, dan ding dong gitu kan, seperti itu. Itu dipijit untuk memberitahukan dan sebagainya. Itu dari awal saja sudah begitu. Nah, kemudian setelah ditonton, setelah subscribe, kita
ada isyarat misalnya. Banyak sih macam-macam ya isyaratnya. Satu paket sudah dikirim misalnya, atau ya akan saya subscribe. Terus ada juga yang ngirim link dan lain sebagainya. Nah itu katanya nggak boleh. Jadi alasan nggak bolehnya itu apa? Jadi sampai sekarang Abah nggak ngerti, karena semua berkorban dalam hal ini. Orang lain menonton Abah, like, mensubscribe, kemudian Abah menonton pada saat itu juga karena takut lupa, gitu kan? Takut lupa. Kalau besok lagi, ini lagi. Nah di situ ada sempat Abah menonton salah satu konten, kemudian ada tulisan seperti ini. Nanti ya, Bah sabar 6 hari baru saya subscribe. Jadi dari YouTuber pemula ini ada ketakutan gitu. Ketakutan ini dibuat oleh siapa? Apa memang itu aturan? Tapi menurut Abah nih, menurut Abah, kan dari awal, tadi disebutkan dari awal bahwa untuk like dan mensubscribe itu sudah disarankan, artinya itu boleh. Tapi kenapa muncul bahwa itu akan jadi spam, itu akan tidak boleh? Ya tunggulah sampai beberapa saat. Ada yang bilang 1 jam, bahkan ada yang bilang sampai 6 hari. Ini aturan yang benar itu yang mana? Gitu. Tolong mungkin kami beri pencerahan bagi para YouTuber pemula. Beri pencerahan, beri satu kepastian. Jangan sampai kami terombang-ambing. Abah saja baru bulan Agustus akhir mencoba menjadi seorang YouTuber, disesuaikan dengan ya terus terang ada harapan, ada apa sambil ya daripada diam gitu. Walaupun aki-aki, ya kita mencoba adaptasi dengan yang muda, dengan cari konten. Daripada duduk termenung, ya kita manfaatkan waktu. Jadi seperti itu. Nah cuma ya terkadang itu, beri kami kepastian, aturan yang bakunya itu yang seperti apa. Kalau hanya sekedar kayaknya, sepertinya, nah itu kan bukan aturan gitu. Kemudian ada juga di situ jangan disebar ke medsos, karena dari situlah datangnya spam. Nah ini pun sama, itu kan keanehan. Spam bagaimana? Itu apa mereka karena tidak nonton langsung subscribe? Atau bagaimana? Karena dia itu bukan YouTuber, kemudian tidak tahu aturannya langsung subscribe dan itu dianggap spam? Atau bagaimana? Karena banyak, jadi teman-teman Abah juga banyak, gitu kan. Dia mengenal YouTube, tapi dia bukan YouTuber. Gitu. Ketika melihat gambar Abah, ketika melihat video Abah, mungkin karena tidak ada waktu, dia ingin ada satu taruhlah satu kebaikan. Dengan tanpa nonton dia subscribe Abah. Tapi katanya itu salah satu alasan subscribe hilang lagi, kan? Nah, yang pastinya itu bagaimana? Tidak ada tonton dulu 1 menit, tonton dulu 3 menit, tonton dulu 5 menit, baru itu tidak dianggap spam. Nah, ini yang mana gitu? Yang 1 menit, yang 3 menit, yang 5 menit, atau bagaimana gitu kan? Nah, ini juga sama, jadi bahan-bahan pertanyaan, bahan-bahan unek-unek. Bahkan terus terang, kalau Abah ya ingin lancar, ingin biasa-biasa sajalah. Karena orang lain menonton, Abah juga harus nonton. Nah, kalau
Abah menonton, orang lain ya mau nonton mau tidak mah enggak. Cuma kalau prinsip Abah misalnya video 12 menit, kemudian ada teman-teman yang videonya 3-4 menit, Abah mencoba menonton lebih daripada satu video dalam satu saat. Ya untuk mengganti gitu, saling membantu dalam hal ini. Karena di sini sebetulnya tidak ada yang dirugikan kalau ini fair gitu kan, kalau fair. Tidak ada yang dirugikan. Semua berkorban, semua baik tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi, semua berkorban untuk hal-hal ini, untuk ini. Jadi kita tidak gratis, itu tidak gratis, wajar-wajar saja. Nah, bahkan mungkin kita sangat banyak berterima kasih kepada masyarakat luas yang bukan YouTuber. Mereka meluangkan waktu untuk nonton, meluangkan waktu untuk like, subscribe, itu ini. Mereka mengeluarkan modal tanpa ada imbalan apapun. Tapi kalau YouTuber kan jelas. YouTuber jelas. Kita memberikan penghargaan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya kepada para dunia media sosial, baik Instagram, kemudian WA, kemudian Facebook, yang notabene mereka itu bukan YouTuber, tapi mereka mau meluangkan waktu. Hargai mereka, mungkin kita harus menghargai mereka. Dengan cara apa ya? Itu bisa dengan cara masing-masing. Para YouTuber yang sudah tinggi, yang sudah apa, dengan adanya kegiatan bantuan sosial kepada para fakir miskin dan sebagainya. Nah, itu salah satu mungkin rasa terima kasih kepada teman-teman yang bukan YouTuber tapi ikut menonton. Tidak terasa pulsa mereka untuk menonton habis, gitu kan, harus beli lagi, padahal tidak ada imbalan apapun. Nah, kita yang para YouTuber justru yang mendapat imbalan nantinya setelah menetes. Yang terakhir, ini kan aturan. Nah, ini kalau aturan bahwa untuk monetisasi itu 1000 subscribe, kemudian 4000 jam tonton. Nah, ini bukan main-main. Ini sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan 12 bulan terakhir. Berarti kalau Abah Agustus, 12 bulan itu berakhir pada bulan September. Nah, kalau misalnya pada bulan September itu tidak 1000 subscribe, 4000 jam tonton, artinya yang bulan Agustus itu hilang. Dihitung mulai September sampai dengan Oktober. Jadi cukup lumayan gitu tantangannya. Cukup lumayan. Tapi apalah itu, kalau memang itu aturan dari Google, aturan dari YouTube, ya kita coba gitu untuk mengejar aturan itu. Hanya di tengah perjalanan dengan naik turunnya subscribe, penyebabnya apa yang jelas, itu sampai saat ini belum ada penjelasan yang betul-betul. Gitu aja barangkali. Mudah-mudahan teman-teman para YouTuber juga bersabar, dan mudah-mudahan dengan adanya ini ada satu kata yang pasti, apa sih penyebab yang sebenarnya. Tentunya jawabannya diharapkan dari yang berkompeten, tidak hanya barangkali, tidak hanya mungkin, tidak hanya kayaknya, tapi yang pasti. Oke, begitu saja. Takut terlalu kepanjangan, cuma itulah persoalan-persoalan yang ada pada YouTuber pemula. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ini pun merupakan himbauan kepada yang berkompeten, biar kami diberi pencerahan, karena
ini adalah sudah merupakan satu lingkaran putaran, lingkaran memang untuk menambah penghasilan. Semuanya bukan gratis. Dan kalau itu berjalan sebagaimana mestinya, insya Allah tidak satupun yang akan dirugikan. Kalau kita berjalan sesuai dengan aturan yang kita tahu, berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang kita harapkan bersama, yang baik-baik sajalah. Yang lurus-lurus saja. Oke, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa Abah Hawi Official, subscribe, like, comment, share, ding dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasun.